Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Kembali lagi di channel Gigih Punya Cerita, Lur. Seperti biasa, Lur. Kita sambil perjalanan pulang gitu, Lur, ini. Habis subuh ya, ini pada subuh jam 5 pagi. Ini suasana kota Jogja. Di depan UGM ya ini ya. Perjalanan pulang sekalian aja lah ngevlog ya. Di video sebelumnya kan aku pernah membahas tentang itu loh, Lur. Siksa teringan di neraka. Kali ini kebalikannya, Lur. Penasaran tuh. Kalau siksaan teringan di neraka kayak gitu, kalau misalnya di surga itu level terendahnya itu kayak apa loh? Simak terus pokoknya videonya. Jadi nggak cuma di neraka ya, Lur, ya, yang bertingkat-tingkat, berlevel-level gitu. Ternyata itu di surga itu juga berlevel-level juga, Lur. Yang tertinggi ya kita tahu sendirilah, namanya surga Firdaus. Ya, semoga kita bisa masuk ke dalam surga Firdaus dengan bertetanggaan dengan Nabi Muhammad SAW. Amin. Harus diamini, Lur. Kalau bisa semakin banyak yang mengamini kan nanti kita diijabah oleh Allah gitu, Lur. Kalau di video kemarin kan itu ya siksa teringan di neraka itu adalah kita menginjak bara api ya. Habis itu terus lampu neraka itu ya. Kita nginjak bara api terus otak kita mendidih gitu. Kalau di surga beda, Lur. Kita ngomongin masalah kenikmatan, Lur. Coba deh kalian pikir, ternyata itu adalah kenikmatan terendah di surga itu adalah kita itu bagaikan jadi raja terkaya di dunia gitu loh. Minimal itu seperti Nabi Sulaiman ya. Katanya seperti itu, tapi untuk riwayatnya aku nggak bisa meriwayatkan karena yo minim ilmu gitu loh, Lur, ya. Minim ilmu gitu, Lur. Sorry ya kalau aku ngomongin tersendat-sendat. Soalnya yo dilihatin banyak orang itu di depan itu ada Pak Polisi tadi sampingan karo aku. Orang masker aku. Jangankan kita jadi raja dunia gitu loh, Lur, ya. Kita itu misalnya jadi penguasa satu wilayah kecil gitu aja wis rasanya kayak orang yang paling bahagia di dunia. Kalau misalnya kita jadi seorang camat gitu yang menguasai satu kecamatan, jadi kita bisa menguasai harta satu kecamatan, terus pokoknya kita bisa menikmati kenikmatan itu aja kita sudah bahagia. Kalau itu levelnya baru satu kecamatan loh, belum lagi nanti level sekabupaten. Terus level sekota, seprovinsi. Wah, kayak jadi raja. Kayak apa ya? Ditemani dayang-dayang kayak no. Kalau di surga nanti ceweknya itu ampun pokoknya. Kalau kalian imajinasi kalian masih memikirkan cewek-cewek Korea yang putih-putih mulus sana, ingat, Lur, ingat bidadari surga itu gak bisa dibayangkan, mulus, putih, perawan, semok, baunya pasti harum, setia, yang jelas setia. Ya Allah, masuk kalian gak pengen tau misalnya kalian saja dijodohkan dengan artis Korea gitu aja, artis Korea yang mulus gitu. Kalian seneng gak? Itu belum ada apa-apanya, Lur, kalau dibandingkan dengan kecantikan bidadari surga. Terkadang aku ngomong kayak gini kesannya kayak terlihat berlebihan gitu loh.
Apa ya ono to Mas bidadari surga kaya ngon TV-TV kae lho. Ini fakta kok Lur. Di dalam di dalam Al-Qur'an itu kan ada itu. Salah satunya ya di surat Al-Waqiah itu yang ayat keberapa ya itu ya. Duh lupa pokoknya nanti kalian coba deh dicek dulu di surat Al-Waqiah itu. Tuh. Kecantikan bidadari ada salah satu juga misalnya mahkota dari bidadari itu loh, jika seandainya ditampakkan di bumi ini itu bisa menyinari langit dan bumi itu loh. Yang dulu aku pernah dengar itu kayak gitu. Itu baru mahkotanya saja. Dia itu perawan terus nggak bisa, kalau nggak bisa menstruasi, nggak bisa tua, nggak bisa kentut, nggak bisa kencing. Mohon maaf ya kalau bahasa aku kayak gini. Pokoknya benar-benar suci gitu, dan mereka diperuntukkan untuk kita itu baru level terendah dari surga. Mosok kalian nggak berencana pengen ke sana toh Lur? Nggak termotivasi toh Lur? Padahal kalau dipikir-pikir ya, kita tiket ke surga itu gratis loh Lur. Beneran loh, gratis loh. Berbeda kalau kita tiket ke neraka loh. Ayo, mau mabuk misalnya, mau mabuk kita modal dulu beli minuman keras. Terus misalnya mau judi atau mau ngapain kayak yang berbuat maksiat itu kan kita harus keluar uang, dan nggak sedikit. Sementara kalau kita tiket ke surga, modal pakai baju yang rapi, pakai minyak wangi, terus datang ke masjid tepat waktu, sholat berjamaahnya dijaga, jaga lisan, kan gratis toh jaga lisan, emang bayar walor jaga lisan, jaga pandangan. Bidadari di surga menantimu di sana, ye. Bukan hanya bidadari surga, kalau misalnya kalian itu hobinya pengen ngoleksi harta di dunia, belum keturutan, belum kesampaian, di surga di ACC sama Gusti Allah Lur. Yang bagi yang jomblo atau yang sulit mendapatkan jodoh ketika di dunia, karena yo mohon maaf loh sebelumnya ini, karena yo mukanya kurang begitu ganteng, tenang Lur, nanti kalian dirubah ketika di surga nanti. Itu kegantengan kita itu seperti Nabi Yusuf, tabahnya hati kita itu seperti Nabi Ayub gitu, posternya seperti Nabi Adam. Wih, paket komplit pokoknya. Kalau kita tanya gantengnya, ganteng kagak sih nanti kita, ganteng maksimal. Kalau misalnya di dunia ini kan itu cuman casing sementara, jangan minder. Jalanannya masih sepi, tapi ketika di lampu merah kayak gini terkadang yo dilihatin orang itu kayak gimana gitu ya, serapopo lah. Aku mau tanya Lur, aku tadi kan sudah mengulik sedikit ya masalah kenikmatan di surga yang paling rendah ya. Kira-kira kalian termotivasi atau biasa saja mendengar cuplikanku tadi? Kalau misalnya kalian termotivasi, yo ayo Lur, kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Lur. Simpel, gak usah mulu-mulu ya. Kalau misalnya masih pemula, iman kita masih level rendah gitu ya, cukup jaga mata, jaga lisan gitu, jaga hati jangan sampai kotor. Insya Allah surga menanti kalian itu. Tapi yo kalau misalnya pengen derajat yang lebih tinggi ya, apalagi bercita-cita pengen bertetanggaan dengan Nabi Muhammad SAW, yo dirajinkan lagi, levelnya juga dinaikkan lagi toh Lur. Gak mungkin toh kita menggunakan amalan-amalan yang biasa-biasa saja masih mau bertetanggaan dengan Nabi Muhammad. Jangan tanya juga ya kalau kenikmatannya apa kalau bisa bertetanggaan dengan Nabi Muhammad. Ya Allah Lur, ini apa ya, bagi orang yang beriman itu loh, bagi orang yang beriman levelnya yang sudah level mukhlisin apa ya, pokoknya levelnya sudah di atas rata-rata, itu adalah kenikmatan bidadari, kenikmatan surga itu malah nomor kesekian loh Lur.
Justru kenikmatan tertinggi mereka itu adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kenikmatan yang tidak ternilai bagi orang-orang yang beriman gitu. Tapi ya kalau kita, misalnya kalau aku kan masih pemula ya. Masih jangankan iman mataku aja masih jelalatan sana sini. Tapi ya aku ya juga pengen lor masuk surga. Kan nggak ada orang loh yang bercita-cita masuk neraka loh, kalau orang normal loh ya. Bahkan penjahat pun yang tersadis pun ya nggak ada cita-citanya pengen masuk neraka. Pasti mereka juga masuk surga. Tapi kan yo ngaca toh lor, mosok pinginnya masuk surga tapi kelakuannya bejat toh yo ya yang bener aja. Yo nggak tahu sih, kayak hidayah dari Allah itu kan nggak bisa ditebak ya lor ya. Kalau seandainya saja kalian rajin maksiat tetapi hidayah Allah datang di saat yang tepat, wah itu kenikmatan yang tidak bisa diukur dengan materi lor, beneran lor. Kita sholat ke masjid sregep gitu, sregep apa rajin gitu aja itu udah sebenarnya rezeki yang melimpah ruah lor. Gitu. Ya semoga saja video dari Gigih Punya Cerita hari ini bisa memotivasi, walaupun saya sendiri ngomongnya ya masih ngelantur sana sini, masih belepotan. Semoga saja bisa menginspirasi dan menjadikan kita bertujuan itu suksesnya bukan di dunia, tapi suksesnya nanti di akhirat. Ayo kita raih bersama-sama surganya Allah lor. Dari Gigih Punya Cerita mengucapkan selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.